let it bang, bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat serta hidayahnya. Dan yang kedua kalinya, salawat serta salam tak lupa kita lanturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Nizar. Berbicara tentang fase bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mengalami 3 fase perkembangan sejak kelahirannya. Pada 28 Oktober 1928 hingga terbitnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. 3 fase itu mencakup fase pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Fase kedua, bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara. Dan fase ketiga, bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Metode penelitian yang digunakan ialah analisis konten. Sumber data yang digunakan ialah buku, dokumentasi, dan foto yang merekam peristiwa bahasa Indonesia selama kurun waktu 81 tahun. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fase pertama, fase bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, ditandai ejaan Van Hooft-Giessen dan Kongres Bahasa Indonesia. Fase kedua, fase bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara, ditandai pasal 36 UUD 1945, Kongres Bahasa Indonesia, Praseminar Politik Bahasa Nasional tahun 1978, Seminar Politik Bahasa Nasional tahun 1975, Seminar Politik Bahasa tahun 1999, Ejaan Suwandi tahun 1947, dan ejaan yang disempurnakan tahun 1972. Dan fase ketiga, fase bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional, ditandai Kongres Internasional Bahasa Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, dan Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Dan di sini saya akan membahas fase pertama dan yang kedua. Fase pertama, fase bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Fase ini ditandai dengan adanya ejaan Van Hooft-Giessen dan Kongres Bahasa Indonesia di Solo. Salah satu ciri ejaan Van Hooft-Giessen adalah huruf U ditulis OE atau OE. Sementara itu, KBI diselenggarakan tanggal 25 sampai 28 Juni 1938. Adapun topik-topik yang dibahas dalam KBI diantaranya adalah pengindonesiaan kata asing, penyusunan tata bahasa, pembaruan ejaan, dan pemakaian bahasa dalam pers. Dan fase kedua, fase bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara. Fase ini ditandai dengan dicantumkannya dalam UUD 1945 pasal 36 Kongres Bahasa Indonesia 2 di Medan, Ejaan Suwandi, ejaan yang disempurnakan Praseminar Politik Bahasa Nasional tahun 1974, Seminar Politik Bahasa Nasional tahun 1975, dan Seminar Politik Bahasa tahun 1999. Dalam UUD 1945, bahasa Indonesia disebut sebagai bahasa negara. Sementara itu, pada KBI 2 dinyatakan bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Pada KBI 2 disusun pula panitia pembaharuan ejaan bahasa Indonesia. Hasil panitia tersebut menjadi awal dari munculnya EID sendiri, diresmikan pada 1972. Sistem ejaan bahasa Indonesia sebagian besar serupa dengan sistem ejaan Malaysia. Keterangan tersebut termuat dalam surat keputusan Presiden nomor 57 tanggal 16 Agustus 1972 dan menjadi ejaan resmi bahasa Indonesia hingga tahun 2014. Setelah itu pun masih dilakukan acara-acara kebahasaan seperti Praseminar Politik Bahasa dan Seminar Politik Bahasa. Melalui acara-acara tersebut diungkapkan rumusan politik bahasa nasional yang berisi perencanaan,
pengarahan, dan ketentuan yang dapat dipakai sebagai dasar pengelolaan masalah-masalah bahasa. Dan dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.